nama saya Kalimah Sarjana Agama. Nomor NIM saya 242-112-522. Saya bertugas di SD Negeri 04 Pontianak Timur. Saya utusan dari LPTK Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar seperti biasa ya. Hari ini kita belajar tentang kalimah thayyibah. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca doa, yaitu surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian membaca doa belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian kita menyanyi dulu sebelum belajar dimulai, yaitu kita menyanyi tentang profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ya, terus. Nah, sekarang kita mulai ya dengan materi pembahasan pada hari ini, yaitu kalimah thayyibah di kelas 3. Apa kalimah thayyibah itu? Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, dia hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Haji anak-anak ibu. Alhamdulillah ya. Udah
Sekarang kita mulai belajar tadi, kita sambung lagi ya. Halaman kalimah thayyibah di kelas 3 itu ada 4. Yang pertama subhanallah. Ayo, ini adalah pemandangan yang cantik, betul sekali, kata Nurmala, yang indah. Kalau kita melihat pemandangan yang indah, ucapkan apa? Subhan. Iya, pintar sekali. Kedua, masya Allah. Apa itu masya Allah? Allah berkehendak bahwa alat ini diciptakan oleh Allah, diucapkan apa, Alia? Masya Allah. Ucapkan masya Allah, ya Allah. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Coba sebutkan salah satu yang diciptakan Allah, Dania. Alam. Alam. Apa? Ya, apa? Mantap ya, yang diciptakan Allah tadi sebangku, kata Dania sama Afifah, alam. Alam itu sangat luas. Ada yang diciptakan oleh Allah, tumbuh-tumbuhan seperti pisang, kelapa, lautan, daratan, kemudian ada langit lagi kan? Katanya langit berlapis-lapis diciptakan oleh Allah. Apalagi Alia. Tumbuhan, apalagi yang diciptakan Allah banyak kan? Daud, apa yang diciptakan Allah, Daud? Mantap, pantai yang paling indah ya. Nyambung. Berarti tadi pantai itu adalah, kata Nurmala, ciptaan Allah yang paling cantik. Maka kita ucapkan subhanallah. Karena apa? Jarang sekali ibu dengar anak-anak mengucapkan kata subhanallah. Kita melihat teman yang cantik pun kita ucapkan subhanallah, cantik. Misalnya kita ingat Bu Indah sama Bu Hani. Subhanallah. Bu Hani diciptakan oleh Allah, tinggi, lumancung, cantik, mata bulunya lentik. Ucapkan subhan, tapi pun tidak pernah dengar itu. Makanya dengan ini, adanya pelajaran kalimat thayyibah ini, supaya kamu mengucapkan kalimat thayyibah apabila melihat orang yang cantik, melihat apalagi taman yang bunganya cantik, halaman kita yang bersih, ya. Ucapkanlah kalimat subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Kemudian di langit ada tulisan kalimat Allah. Emang ada? Dan sudah terjadi kan? Ucapkan masya Allah. Allah telah berkehendak. Allah menciptakan lautan, banyak airnya, banyak ikan di dalamnya. Makanya kita harus ucapkan masya. Kalau kita mau ciptakan lautan, beribu orang untuk nyangkut, kita buat lautan, tak mungkin, kita tak bisa. Setahun pun kita terciptakan lautan itu, ya kan? Nah, dengan Allah sendiri yang sudah jadi lautannya, masya Allah, kita tinggal nelayan tinggal memancing ataupun pasang pukat di lautan, dapatlah ikan. Kita yang beli di pasar nyaman ikannya, kita goreng, kita sayur, kita pindang, tidak makan. Subhanallah, masya Allah, banyak
sudah. Yang kita makan dari ciptaan Allah subhanallah, masya Allah, ya Allah. Makanya kata Allah, kalau kau menghitung-hitung nikmat itu, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Nah, makanya kita harus bersyukur dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah tadi. Banyak-banyak bersyukur dengan mengucapkan masya Allah. Dan coba orang yang tidak bisa melihat, mereka berkata, ya Allah, enaknya orang yang telah diberikan mata yang bisa melihat. Di situ aja dia udah merasakan betapa nikmatnya. Nah, kemudian insya Allah, hai Wati, yuk kita kerja kelompok ya. Saya ini belum paham pelajaran kalimat thayyibah yang itu kalimat. Jelaskan. Kamu bisa nggak jelaskan? Oh bisa, aku jelaskan. Nah, jadi bagaimana kita kerja kelompok di rumah? Bisa nggak Wati? Oh bisa. Ucapkan insya Allah. Kalau berjanji harus ucapkan insya Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang kita rencanakan itu atas izin siapa? Allah. Semuanya hidup dan mati kita itu Allah yang telah mengatur. Kita hanya merencanakan. Iya, insya Allah. Iyalah. Nah, seperti ini misalnya, insya Allah Bu, saya datang. Alhamdulillah 10 orang datang. Yang apa yang Ibu janjikan. Kemudian apalagi kalau kita ingin memberi hadiah misalnya, mak kata anak, beri hadiah nanti kakak ya mak, kalau dapat juara, kata ibu jawab insya Allah. Kalau ada uangnya insya Allah ibu beri hadiah, ibu berikan. Semuanya atas kehendak Allah. Rezeki pun Allah yang menghendaki kepada kita, maka kita ucapkan insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahu Akbar. Kalimat thayyibah banyak ya. Kalimat thayyibah Allahu Akbar. Ini kelas 3 kita mempelajari 4 ya. Subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Sebenarnya kalimat thayyibah alhamdulillah, bismillah adalah juga termasuk kalimat thayyibah, tapi bukan di pelajaran kelas 3. Basmalah di kelas 1. Hamdalah di kelas 1. Nah, itu. Kemudian yang ini Allahu Akbar. Nah, kapan kita Allahu Akbar ini apa artinya? Allah Maha Besar. Tidak ada yang menyaingi Allah, tidak ada yang menyamai Allah. Allah lah yang Maha Besar. Misalnya kita mendapat musibah, seperti contoh misalnya nenek kita meninggal, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kembalikan kepada Allah. Semuanya atas kehendak Allah, harus kembalikan kepada Allah. Allah yang Maha atas segala-galanya, yaitu Allah Maha Besar. Kemudian kapan kita mengucapkan kata subhanallah? Tadi kan artinya. Sekarang kapan kita mengucapkan kata subhanallah? Ketika melihat apa? Ketika kita melihat ciptaan Allah, melihat awan yang berbentuk nafas, bisa juga subhanallah. Ketika sholat, ketika sholat subhanallah itu setelah sholat kita membaca zikir ilahi ya Rabbi subhanallah. Ayo coba bisa baca 3 kali kata subhanallah bermalah. Lihat 3 kali. Dania.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya, jadi penggunaan kata subhanallah di dalam sholat kita baca 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Kemudian setelah kita berzikir 3 kali subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar 33 kali dalam sholat. Setelah kita baca sholat, sebelum sholat pun Allahu Akbar juga. Misalnya sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman kana Allahu Akbar. Jadi setiap saat itu Allahu Akbar terus dikumandangkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi Allahu Akbar. Bacaan sholat pun kita ucapkan apa? Kata Subhanallah. Kapan kita mengucapkan? Kemudian Masya Allah, kapan kita mengucapkan kata Masya Allah? Iya, ketika seseorang memperoleh prestasi, ketika seseorang mendapat prestasi, mendapat juara, ya kan? Mendapat juara kelas. Masya Allah, pintarnya Alia. Alia ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 juara 1. Betul kan? Betul nggak Alia? Betul. Kemarin siapa juara 1? Anita. Kenapa Alia? Alia juara berapa? 2. Berarti tak apa. Biasa kalau rankingnya 1 turun, juara 1 terus. Nah, karena Masya Allah berarti anaknya belajar. Kalau udah belajar tak mungkin dapat juara, ya kan? Nah, kemudian kapan Masya Allah diucapkan? Ketika seorang memperoleh prestasi, memperoleh atau juara, kemudian merasa kagum dengan karya seseorang. Misalnya kagum dengan temanmu, misalnya raja kelas 5, dia kan dapat medali, kan medali juara terus, Masya Allah. Padahal anaknya biasa aja, tapi si raja udah banyak dapat medali, ya kan? Nah, berarti anaknya rajin belajar, rajin berlatih sehingga mendapat prestasi. Kemudian yang ketiga adalah kapan kita mengucapkan kata insya Allah. Nah, kita mengucapkan kata insya Allah ketika berjanji dengan teman. Berjanji dengan teman. Kemudian kapan kalimat Allahu Akbar diucapkan? Ketika takbir lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba tahu ibu nak dengar suaranya takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, yang biasa takbir kan cowok bukan cewek. Tapi ibu melatih anak ibu. Yuk ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Harus pandai kan? Anak-anak harus pandai mengucapkan takbir. Takbir
tasbih subhanallah, kalau takbir Allahu akbar, tahmid tahlil la ilaha illallah, beda bahasanya. Pernah ulangan umum ibu, pelajaran ibu, apa kalimat takbir di bawah ini? A subhanallah, B alhamdulillah, C masya Allah, D Allahu akbar. Tidak tahu dia jawabnya. Di subhanallah. Takbir kan Allahu akbar. Kata Pak Ustaz, ketika ada angin yang kuat, Allah takbir, Allahu akbar. Nah, ucapan Allahu akbar, bahwa kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Itu masalah sepele. Makanya kita harus membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tadi sampailah dimasukkan ke dalam pembelajaran. Kalau misalnya jatuh, aduh, kok aja kan? Udah salah dah. Padahal di dalam pelajaran ini ucapan Allahu Akbar. Kita kembalikan kepada keagungan Allah, bahwa Allah lah yang telah menjatuhkan kita. Kemudian langit, awannya tebal, angin bertiup kencang, lari-lari awan hitam di atas langit. Ucapan apa? Subhanallah. Kemudian air pasang, kita selembaja ya melihat air pasang, padahal Allah yang telah memberikan air kepada kita. Nyaman nyuci baju, nyaman bersihkan teres, tak perlu lagi kita ngambil air gesebok ngambil air ke Sungai Kapuas jauh, ya kan? Nah, kayak gitu. Makanya hal seperti itu coba Allah telah memberikan kita air. Aduh, susahnya minta ampun. Ya kan? Nah, memberikan udara yang segar, tapi kita tidak, masih lupa kepada Allah. Berapa banyak nikmat yang diberikannya. Kita sibuk nak makan, sibuk nak cari duit, padahal nikmat sudah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sekarang ibu mau tanya nih, Faiza, apa arti kata subhanallah, Faiza? Maha suci Allah. Nah, langsung bisa jawab. Maha suci Allah. Cordelia, apa arti Allahu Akbar? Apa arti insya Allah, Alilita? Izin Allah. Nah ya, jadi kalau kakak melihat rumah orang cantik ini, subhanallah, cantik ini, membiasakan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya kita mau naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah, Faizah terbeli dengan motor baru, Allahu Akbar. Kita menyebutkan nama Allah supaya kita selamat dari segala macam mara bahaya. Nah, subhanallah ya Allah, anak ini pintar, subhanallah. Siapa yang memberi akal pikiran? Allah. Ucapkan subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak kita langsung latihan ya. Oke, iya. Ibu bagikan latihannya, silakan dikerjakan. Boleh dikerjakan satu kelompok terdiri 2 orang. Oke. Nah, tadi ibu bilang 1-2 orang berarti boleh kerjasama berdua sebangku. Nah, silakan mulai dikerjakan latihannya. Diberi nama dulu, namanya, kelas berapa,
Sudah, siapa yang ingin mempresentasikan dari kelompoknya, menjelaskan arti kalimat thayyibah yang Ibu jelaskan tadi juga, kemudian kapan penggunaan kalimat thayyibahnya. Siapa yang bisa di antara kelompoknya silakan untuk ke depan. Kasih saya. Ya, Anita mau menjelaskan ke depan ya. Oke, silakan Anita, kelompok 1. Silakan Anita untuk ada ke depan. Nah, dibacakan latihannya yang telah diisi. Iya. Ayo, maju saya ke depan. Ayo. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan ini. Nomor 1, apakah artinya kalimat thayyibah? Kata-kata yang baik untuk diucapkan. 2, apa artinya subhanallah, maha suci Allah? 3, apa arti masya Allah, atas kehendak Allah? 4, apakah arti insya Allah, izin Allah? 5, apakah arti Allah Akbar, Allah Maha Besar? 6, maka kalimat subhanallah diucapkan ketika salat, lupa bacaan salat, kagum dengan ciptaan Allah, melihat Allah membentuk ayat atau. Alhamdulillah, anak-anak udah bisa menjawab dengan baik. Alhamdulillah, sudah 90% sudah paham tentang kalimat thayyibah. Sekarang Ibu ambil kerjaannya, mengenal jawaban Ibu ambil, Ibu kumpulkan, ya nanti Ibu nilai. Oke, ya kumpulin. Sudah saya? Belum. Sudah dikumpulkan, bermalam, Nadia, Dania, udah? Alhamdulillah, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Tepuk tangan mulai. Oke, yang nyaring lah tepuk tangannya. Tepuk tangan. Sekarang udah, alhamdulillah nilainya bagus. Sebelum Ibu menutup daripada pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita breaking dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Kemudian kita menyanyikan lagu lagi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Ayo inilah kisah sang raja
kita tutup, Ibu bertanya lagi ya untuk pertanyaan sumatif akhir. Sekarang Ibu lemparkan dua pertanyaan saja. Pertama, apa arti kalimat thayyibah? Ayo, Anita. Ucapkan. Oke, berpintar. Kemudian Ibu tanya lagi, kapan kalimat thayyibah yaitu subhanallah diucapkan? Iya, Aldi Daud. Saya lupa bacaan sholat. Kagum dengan ciptaan Allah. Melihat awan berbentuk ayat atau lafaz. Iya, agak melenceng sedikit. Subhanallah, kata subhanallah kita ucapkan ketika kita melihat pemandangan yang indah, yang menarik, yang mengagumkan, seperti pantai, atau kita melihat pantai, lautan, ya kan, gunung yang tinggi. Ucapkan subhanallah. Baiklah anak-anak, sampai ke sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan materi tentang sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Ya, mari kita semuanya sebelum menutup pembelajaran kita sama-sama kita membaca doa. Ya, udah sekali ini udah. Membaca doa. Membaca doa dimulai Bismillah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan maju salam. Nah. Ayo, Anindita. Ayo, Anindita, Cordelia, Daud, silakan pulang. Terima kasih banyak. Nunggu di luar karena ada yang